Baik, ketemu lagi ya, berjumpa lagi bersama Pak Wukon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mudah-mudahan insya Allah kita semua ya, jenengan Anda selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan. Nah, di sini Pak Wukon tetap mau berbagi nguri-nguri tradisi budaya Jawa yang kaitannya dengan Pak Wukon mengenai tentang bebudening kapribaden manungso. Ini lagi nyantai di rumah, ini ya, relax, ini bukan editan teman-teman, ini saya lagi di kamar ya, karena di era-era milenial zaman sekarang ini, apalagi ini kondisi bangsa negara kita sedang diuji dari Tuhan, yaitu wabah pagebluk atau corona. Insya Allah kita selalu mendapatkan selain garu, atau kita selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan. Nah, Pak Wukon di sini kaitannya dengan mengenai tentang Pak Wukon bebudaning kapribaden manungso. Artinya yuk kita belajar, kita berbagi, jangan menyerah untuk belajar. Karena sering ya dari kalimat-kalimat orang bijak selalu memberi kalimat-kalimat yang baik, yang bagus, seperti apa prioritas utama dalam hidup Anda? Anda mau kemana? Apa tujuan Anda? Itu suatu kalimat yang sangat luar biasa. Intinya ya kita harus bisa belajar dari situ. Artinya manusia kalau nggak punya tujuan, ya insya Allah manusia akan berputar-putar. Ini suatu ilustrasi atau gambaran seperti ini. Ini ada orang mau pergi, ya, ada dua orang mau pergi, nyetop taksi, Pak taksi, stop. Ya Pak, mau kemana? Mau pergi Pak. Masuk di dalam taksi, ditanya sama sopir, Pak mau kemana? Mau pergi. Ya kemungkinan bapak sopir itu kan kerjanya ya naksi, nyupir, mencari uang. Ya dengan Pak sopir ya diantarkan, tapi saya hanya diputar-putar sambil meminta uang. Ini Pak, ongkosnya 500.000, terima kasih. Besok kalau mau pergi nyegat saya di sini lagi ya, seperti itu. Ya di tempat di situ hanya berputar-putar karena mau pergi. Nah, penumpang yang satu yang mau pergi ya sama nyetop taksi stop. Ya Pak masuk, ditanya sama sopir, mau kemana Pak? Mau ke Surabaya. Ya silahkan tidur Pak, masuk. Loh, apa nyampe Pak sopir? Kok saya tidur? Saya kan mau ke Surabaya. Iya nyampe. Nanti kalau banyak bocor saya tambal. Nyampe. Alasannya Pak sopir kenapa kok pasti nyampe? Alasan saya Pak penumpang, Surabaya nggak pindah. Gitu. Istilahnya apa? Manunggaling kawulo. Intinya pangeran gak pindah. Artinya kalau kita mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, impian apapun, saya yakin kalau teman-teman ketemenan, kalau tekun ketekan, kalau sungguh-sungguh kesungguhan. Karena apa? Pangeran sudah nggak pindah gitu. Jadi Surabaya pun nggak pindah. Artinya seperti itu. Itu hanya ilustrasi gambaran orang itu. Makanya ada kalimat, Anda mau kemana? Apa prioritas utama dalam hidup Anda? Apa tujuan Anda? Nah, ternyata teman-teman ya, suatu kekeluargaan banyak yang sering bermasalah. Kalau bahasa Pak Wukon, ternyata di dunia itu dalam suatu rumah tangga nggak ada masalah. Semua hanya ujian, cobaan. Kita disuruh belajar dan belajar sehingga biar tabah menghadapinya. Seperti layang-layang naik tinggi ya karena siap menghadapi angin. Makanya teman-teman yuk kita siap-siap kita dunia hadapi dengan senyum, tetap menari-nari di atas badai. Artinya apa? Pak Wukon
itu mengarahkan tujuannya untuk menjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Biar kita tatap menghadapi ujian-ujian, karena gelombang yang besar itu ikannya semakin besar. Dan saya ya berbagi ini karena banyak teman-teman ya pengusaha-pengusaha yang ngajak konsultasi musyawarah dengan saya. Karena manusia itu, ini ada ilustrasi yang sangat bagus. Beda pendapat itu nomor satu, benar. Ada yang lebih benar, yuk kita saling menghargai pendapat. Saya sering menggambarkan dalam suatu rumah tangga, contoh pasangan kita, suami kita atau istri kita atau anak kita, itu saya yakin berbeda-beda watak. Karena weton pun berubah-ubah. Makanya artinya apa ya, karakter mereka, watak-watak mereka nggak sama. Kok bisa bahagia, bisa rukun? Karena saling menghargai pendapat-pendapat mereka. Makanya orang Jawa ada filosofi le sing ngalah sing bener ngalau, nggak kalah ngalah. Artinya apa ya, kita biar bisa memahami itu. Karena orang Jawa itu penuh unik gitu. Kalau sudah tahu ya ilmu Jawa, saya yakin kita hadapi dengan senyum saja, dengan senyum. Makanya teman-teman ini hanya berbagi. Makanya penting ya bagi kita, ayo punya tujuan. Walaupun dalam kondisi ya zaman wabah corona semacam ini, kita hindari pengerumunan ya, kita jaga kesehatan kita ya, kita diberi akal dan pikiran, yuk kita berbagi lewat online, kita berbagi musyawarah seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas mengenai tentang perhitungan Jawa. Jawa ada yang namanya istilah warso ya, atau tahun. Tahun itu ada 8. Ada 8, tahun alif, tahun hak, tahun jim awal ya, tahun za, tahun dal, tahun ba, tahun wawu, dan tahun jim akhir. Ada 8 seperti itu ya. Ini hanya berbagi, sharing ya, menafsiri, ngaji perhitungan Jawa ya, leluhur kita tradisi budaya Jawa, warisan dari nenek moyang kita, leluhur kita ya, kita yuk ini karena budaya seni. Kalau kita itu paham tentang Jawa ya, insya Allah keluarga kita juga senang, bangga, karena sudah tahu warna-warninya, sudah tahu, sebab mempunyai filosofi empan nggowo papan. Bagus atau baik itu dilihat dari posisi, dari tempatnya. Contoh ya, kayu bengkong ya, bengkong itu kata orang membuat kongsen ya, untuk pintu ya nggak bagus. Tapi buat bikin perahu, sampan, bagus. Dan sebaliknya, kayu lurus, ya, kenceng, dibuat sampan, ya katanya nggak bagus. Tapi dibuat konsen bagus. Itulah namanya empan nggowo papan. Itu orang Jawa. Makanya Jawa itu luar biasa. Jawa itu memang luar biasa. Ada yang bilang ngomong Jawa itu benih. Jawa itu baik, rahayu. Kadang-kadang pilih sepuh sering menggambarkan arek kok gak jawani. Ini suatu gambaran ya. Kakak beradik ya. Kakaknya ngomong adik. Lah adik ini ku dipetili. Adiknya dikeploki. Orang bilang, arek kok gak njowo. Seperti itu berarti Jawa itu bagus. Ada kakak beradik, ngomong adike, kakaknya ngomong adike. Adike ya didulang ya, dimandiin, ya, digendong. Orang bilang bagaimana? Wah, kok Jawa men. Nah, makanya diambil dari filosofi itu, berarti Jawa itu luar biasa. Makanya Jawa itu punya ugeman keyakinan yang sangat luar biasa. Contoh ya, gotong royong. Itu tradisi budaya Jawa. Tepo seliro, sopan santun, rendah hati, hati-hati. Ya, itu suatu tradisi budaya Jawa. Makanya kalau kita
ya ngaji tentang Jawa, ya insya Allah akan tahu tentang hal-hal yang baik, karena semua itu tumbuh ya karena kita yang menanam. Makanya meyakini bahwa ada hukum tabur tuwe, siapa yang menanam pasti memanen. Nah, kaitannya dengan perhitungan paukon ilmu Jawa sebetulnya untuk merubah itu, biar tahu, oh weton saya lahirnya seperti ini, watak saya, agar kalau kita belajar biar bisa merubah. Makanya kita kalau sering belajar dan belajar, insya Allah ya kita selalu dapat petunjuk, bisa merubah. Nggak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah, karena manusia diberi akal dan pikiran. Orang Jawa sering mengingatkan lewat filosofi Jawa, hati-hati lelek ngomong. Karena apa? Kalau anak zaman sekarang malah lebih jelas, kata-kata adalah alat yang paling ampuh, ucapan adalah doa. Makanya kalau kita sudah belajar di sini, saya yakin insya Allah kita akan selalu senyum, bangga, bahagia. Orang ini sepuh kita ya kalau kita kita ajak sharing, berbagi, itu simpel, mudah. Karena untuk mencari kebahagiaan, kesejahteraan itu memang mudah. Contoh, Mbah saya kok susah, bagaimana yo agar hidup saya senang? Ya mudah jawabannya. Kamu mau nggak senang? Gitu loh. Karena makanya jangan kita hakimi diri sendiri. Makanya ucapan kita adalah doa. Alat yang paling ampuh adalah kata-kata. Makanya orang Pini Sepuh itu selalu kalau bicara itu mengenai tentang ilustrasi, gambaran. Kalau Anda ingin sukses lah, ingin mulia, ini loh modalnya. Modalnya cengkir le. Ternyata cengkir itu apa? Ya kencengnya pikir. Lek pengen sukses, mulia, Anda merantau di suatu daerah, carilah yang namanya kembangi talpus. Golekno kembangi talpus. Ternyata ya dicari kembangi talpus itu apa? Bingung. Makanya kita kalau berbagi ternyata talpus itu tepo seliro, andap asor, sopan santun, ya itu. Kita usaha apapun, insya Allah kalau Jawa itu kita petani, kita uri-uri, saya yakin kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sebab kebahagiaan, kesengsaraan itu muncul dari akumulasi tindakan-tindakan kita, etika kita, perbuatan kita. Paukon itu membahas tentang bebudaning kapribadian manungsa, mengenai tentang weton, watak, kelahiran. Jadi diingatkan lewat kitab Jawa. Jadi orang Jawa biar ngerti, sebab suatu tuntunan atau perhitungan dasar-dasar kitab apapun itu hanya suatu tafsiran, pegangan yang perlu kita kotsikan, kita sokehkan. Karena di situ ada murad, maksud, dan tujuan. Dan benar itu ya tinggal tempatnya. Contoh, benar bagi saya kadang-kadang nggak benar bagi dia. Cocok bagi kita kadang-kadang nggak cocok bagi mereka. Itu makanya benar itu relatif. Saya sering menggambar-gambarkan hanya itu ya. Memang ada empan gawa papan. Kadang-kadang saya memberi gambaran seperti ini. Sesuatu itu tinggal tempatnya. Ya contoh itu ya sayur terong, jangan terong. Tinggal yang menjual siapa. Kalau yang menjual itu warung yang sederhana, harganya ya sederhana. Kalau sayur terong yang masak itu hotel bintang 5, ya harganya berkualitas, harganya tinggi. Manusia juga gitu. Kalau kita ya mau belajar nguli-nguli urun rembuk, ya insya Allah. Karena sesuatu yang meletakkan antara kualitas dan tidak itu hanya diri kita. Makanya mencari ilmu, menuntut ilmu itu adalah perbuatan yang wajib. Tadi teman-teman yang mengenai tentang tujuan paukon berbagi. Nah,
tadi ya dari mana tadi ya, tadi membahas tentang warso atau tahun. Makanya itu patokan tahun tadi ada 8, tahun alif, tahun hak, tahun jim awal, tahun ja, tahun dal, tahun ba, tahun wawu, dan tahun jim akhir. Itu warso atau tahun. Itu salah satu kunci untuk mencari hari-hari yang dianggap bagi kita penting. Nah, terus sasi juga ada 12 ya. Sasi juga ada 12, dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab ya, Sa'ban, Ramadan ya, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ada 12. Itu mengenai tentang ilmu perhitungan. Nah, Pawukon hanya berbagi. Karena apa ya, manusia itu ya saling apa ya, bergesekan. Karena manusia itu semua diberi kekurangan, diberi kelebihan. Makanya kalau anak sekarang zaman, carilah ya, ilmu yang di tempat yang tepat, yang profesional ya. Karena manusia itu diberi kelebihan-kelebihan dari beraneka ya, kelebihan-kelebihan. Kalau kita mau belajar, itulah yang akan menjadikan kekuatan kita. Itu mengenai tentang perhitungan ilmu Jawa. Wuku ada 30. Dimulai dari Sinto, ya, Landep, Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbrek, Warigolit, Warigogung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mondosio, Julung Pujut, Pahang, Kuruwelut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Mahtal, Wuye, Menail, Perang Bakat, Bolo, Wugu, Wayang, Kulawu, Dukut, Patu Gunung. Ada 3 kali. Itu mengenai dasar untuk mencari hari yang kita yakini. Ya, hari juga ada 7, dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ada yang ngomong DT, Sumo, Anggoro, Budo, Respati, Sukro, Tumpak. Itu hari. Atau ada itu ya, Poncoworo atau hari pasaran. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, warso, sasi, buku ya, hari pasaran itu untuk mencari hari yang dianggap penting untuk melakukan, untuk memulai melakukan suatu usaha yang kita anggap penting. Makanya nggak bisa digebyah podo asine. Sebab kartu itu seperti hari itu seperti kartu diacak, nggak digebyah podo asine. Wah, ini kemes legi bagus, ya dilihat dari posisi mana bagusnya. Kadang-kadang mengenai sangkan turunan atau geblake juga lain. Makanya hari itu, bulan, tahun ya, warso sampai sasi, sampai hari, sampai wuku, itu semua bagus. Tinggal kita tradisi budaya Jawa, yuk kita mencari hari-hari yang dianggap bagi kita penting, bagi kita benar. Sebab benar saya, benar kamu, sangkan turunan saya, sangkan turunan kamu nggak sama. Tujuan saya, tujuan kamu nggak sama. Makanya ada kalimat bijak, orang mengatakan awakmu urip kuwi artinya apa? Pengenmu apa? Apa prioritas utama dalam hidup Anda? Mungkin ada yang kepingin mempunyai usaha sendiri, kepingin membahagiakan orang tua, kepingin pengembangan diri, atau kepingin kalau punya anak menyekolahkan anak. Itu kan suatu cita-cita, tujuan yang mulia. Nah, Pawukon itu tujuannya hanya untuk memprogram agar kita selalu semangat, antusias. Ingat teman-teman, ya ini hanya berbagi. Yang paling benar, semua yang harus kita yakini adalah Tuhan. Kalau bahasa orang Jawa, yang perlu kita kita taati, kita ikuti adalah perintah Tuhan. Makanya semua keyakinan apapun, saya yakin semua mempunyai Tuhan masing-masing, mempunyai Tuhan. Orang Jawa, pangeran tempat sing dingengeri. Makanya orang Jawa kadang ngomong,
yang namanya ibadah itu suatu contoh ya, kita merawat diri kita agar badan tubuh kita itu sehat ya, dijaga hati-hati kalau melihat sesuatu ya, kalau bicara, kalau mendengarkan, kalau kita sakit kita rawat, kita carikan obat, cegah sebelum terjadi sakit. Artinya apa? Kalau kita nguri-nguri badan tubuh kita, berarti kita nguri-nguri ciptaan Tuhan. Artinya apa ya? Yakin saya Tuhan senyum. Kalau kita senyum, Tuhan pun senyum. Karena tujuan Pawukon itu nguri-nguri tradisi melalui budaya Jawa, melalui ilmu perhitungan, biar memperhitungkan diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang negatif, hal yang tidak cocok. Itu tujuannya Pawukon. Nah, teman-teman, itu mengenai pribadi, mengenai tentang perhitungan. Makanya ilmu perhitungan itu penting ya. Karena manusia itu dilahirkan, diciptakan di tempat yang benar. Kenapa? Ternyata saya sering diajak musyawarah, kebanyakan orang terbelenggu, susah, bingung, garai, coro aku, tapi iya aku bodoh. Ternyata solusinya ya hanya di ucapan kita. Justru saya bodoh, saya belajar. Justru saya nggak bisa sedekah, saya harus berusaha. Justru saya nggak mau sugih, saya harus syukur. Makanya kata-kata itu ada dua. Makanya garis jalan selalu dibagi dua, kiri dan kanan. Bersyukur dan mengeluh. Diri kita juga gitu. Makanya di dalam otak kita manusia, di akal pikiran manusia itu ada dua pendekar. Pendekar kemenangan, pendekar kekalahan. Caranya untuk memberantas mencari pendekar kemenangan bagaimana? Yuk kita berbagi, kita belajar mengucap hal yang positif. Insya Allah kita akan diakumulasi. Itu tadi mengenai tentang tujuan Pawukon untuk berbagi. Karena sekarang sudah contoh di wabah pagebluk semacam ini, corona, kita kan justru ada corona, yuk kita semakin belajar, yuk kita semakin usaha. Kita belajar di usaha di rumah pun bisa, kalau kita pakai akal dan pikiran. Itu mengenai tentang tujuan Pawukon. Karena Pawukon membahas tentang bebudayan kapribadian manusia. Ternyata semua orang punya impian, punya tujuan ya. Intinya yuk kita belajar. Karena naik gunung itu susah, iya susah. Kalau nggak naik gunung ya di bawah, maksudnya di situ. Makanya yuk kita belajar. Karena Allah itu pangeran kui memberi sesuatu kepada manusia sesuai dengan takarannya. Kalau ingin kita lari 1000 langkah, yuk satu langkah. Sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi bukit. Karena tindakan kita sekecil apapun akan diakumulasi. Tuh, makanya Primbon Jawa, perhitungan ilmu Jawa, Pawukon mengadakan mengadakan video-video ini untuk berbagi. Dan semua itu yuk kita kembali kepada Tuhan. Balik nang pangeran. Kabeh mau pangeran sing murbawasisa, sing moho segala-galanya, yang maha menentukan, maha mengabulkan, maha ngijabahi. Karena di kalimat-kalimat thayyibah ada Asmaul Husna ya, Al-Ghani, Tuhan Maha Kaya, Al-Mughni, Tuhan Maha Mengayakan. Makanya teman-teman ini hanya berbagi, yuk jawaleh-waleh kita maju terus, kita jawaleh-waleh hadapi dunia dengan senyum. Karena apapun yang terjadi, orang hidup seperti kita menendang bola di tembok. Apapun yang terjadi, semua itu tingkah laku kita, tindakan kita. Baik teman-teman, itu tadi hanya berbagi mengenai tentang bebudayan kapribadian manusia lewat Pawukon. Apabila ada kata-kata saya yang salah, Pawukon mengucapkan mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, Pawukon mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.